Indonesia dianggap cukup one step ahead dalam hal mengembangkan alat bayar. Karena kondisinya pandemi biasanya orang konsolidasi, tapi kita Indonesia membuat suatu terobosan. Kalau kita lihat nih Pak, QRIS ya, Kris sorry, Kris, Pak. Kris, bukan QRIS tapi Kris gitu. Next mungkin juga selain negara-negara sekarang yang sudah kerjasama akan terus berkembang ya Pak ya. Jadi kita enak kalau keluar negeri Pak, tidak perlu bawa uang cash gitu. Tapi sebetulnya di balik itu ada juga objektif yang diharapkan dalam kolaborasi dengan negara-negara lain, juga ditekankan oleh Bank Indonesia agar skema yang ditransaksikan itu harus menggunakan local currency transaction. Jadi misinya adalah bagaimana turis dari pihak-pihak negara-negara yang bekerja sama bisa menggunakan alat bayar, tapi settlement-nya itu misalkan kalau Indonesia dengan Singapura, ya itu kalau zaman dulu Mas, itu Indonesia dikonvert ke USD, baru USD dikonvert ke Singapura. Ke dolar Singapura. Ya dolar Singapura. Kalau local currency transaction tuh enggak, langsung rupiah ke dolar Singapura. Yes. Jadi kalau transaksi scan misalkan 10 dolar Singapura, langsung ekivalen sekian rupiah, sudah. Oh, saya didapat sekian. Saya bayar dikasih sana ya sesuai dengan Singapura, nggak ada konvertan yang ini. Ya, jadi nggak perlu dua langkah ya Pak. Nggak perlu dua langkah. Ini yang mengakibatkan efisiensi dari sisi toko maupun efisiensi juga buat nasabah. Menguntungkan Indonesia, menguntungkan Singapura ya. Yes. Jadi otomatis settlement nggak perlu lagi pakai reserve US dollar gitu. Ya. Negara lain mana lagi Pak yang mungkin setelah Jepang? Ya, yang pasti Korea sudah bicara dengan kita. Korea ya. Kita sudah pernah beberapa kali meeting, kita berikan spek teknis, kita juga kasih tahu operationnya seperti apa. Mungkin mereka sedang mendevelop secara teknis dan bagaimana operationnya. Lalu selain Korea juga India. India juga sama. Kami sudah kasih binding legalnya, teknisnya, spek teknis dan operationnya. Ya, kami juga sedang menjajakin Middle East, khususnya Arab. Oh, karena banyak sekali ya Pak. Yes. Kita di sana gitu. Ya. Memang challenge yang berada di sana karena alat bayar yang ada di khususnya Arab Saudi contohnya itu jarang sekali menggunakan QR. Mereka masih orientasinya alat bayarnya menggunakan kartu, ya dan cash. Iya, gitu aja sih. Jadi memang ini juga salah satu tantangan, ya, bagaimana cara mendevelop. Rata-rata negara yang kita ajak kerjasama tadi, itu adalah memang sudah ada populasi QR-nya. Tinggal mengkoneksikan ya, sistem pembayarannya. Gitu Mas. Ya. Amerika kan sempat mempermasalahkan ya Pak ya? Iya. Nggak kerjasama sama Amerika Pak? Nggak kerjasama sama Amerika? Gini, sebetulnya sedikit saya flashback. Yeah. Pada waktu Bank Sentral memberikan tantangan kepada asosiasi, tolong pikirkan ekosistem yang ada di Indonesia, gimana supaya lebih murah, dan kedua teknologinya juga bisa diaksep di masyarakat. Jadi pada waktu itu kami lihat di banyak negara, rata-rata di dunia barat itu menggunakan kartu. Betul. Zaman dulu pakai chipnya di mesin, sekarang sudah pakai contactless. Nah, kami menyampaikan
kalau menggunakan kartu maupun contactless, ini dibutuhkan, tetap butuhkan kartu. Kedua dibutuhkan mesin. Pada waktu itu populasinya sedikit sekali, cuman 2,5 juta paling mesinnya. Terus ada masa-masanya waktu pandemi itu kan juga kita lihat kan juga kartu itu susah, chipnya untuk mendapatkan chipnya itu susah. Jadi ada masa-masa cukup susah untuk mengeksekusi itu. Bagi para pemain nih sangat mahal nih investasinya. Lalu kami belajar juga, oke, ada nggak alat bayar yang lain? Kami waktu itu pergi ke China. Ternyata QR-nya China beda sama QR-nya Indonesia, Pak. Karena QR-nya di China itu adalah link, kayak scan QR masuk ke platform mereka. Kalau Indonesia itu QR-nya Indonesia itu betul-betul jadi seolah Mas sebagai merchant, sebagai merchant. Kita itu langsung data banknya bank mana yang terkoneksi, banknya negaranya di Indonesia, lalu segala data-data itu ada di dalam QR itu dengan satu runutan angka-angka digital. Ada yang memang kita itu kan tahu issuing dan acquiring bank ya, Mas. Issuing itu yang menerbitkan kartu seolah atau rekening gitu ya. Acquiring adalah yang melakukan transaksi supaya terjadi. Nah, di merchant itu ada sekaligus ada beberapa, ini jenisnya adalah jenis mikro, pengusaha kecil gitu ya, kategorinya dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya itu menggunakan kris statik atau kris dinamik. Semuanya itu menjadi runutan angka-angka. Ya, ada yang diisi oleh acquiring, tapi ada yang sudah kita atur. Nah, habis itu deretan angka-angka ini kita convert menjadi QR. QR yang diproduksi ini langsung dikasih ke Bapak, otomatis menjadi ID-nya Bapak. Jadi cukup scan QR, jadi saya langsung tahu, oh ini saya transaksinya dengan Bapak, sekian duit dan lain-lain, begitu setuju langsung saya minta bank saya untuk transfer ke tempat Bapak. Jadi konsepnya seperti itu, beda sama yang di QR China. Terus di QR China juga belum interoperability dan interconnectivity. Jadi masih masing-masing pemainnya. Di sana kan ada 5 pemain, yang terbesar Alipay dan WeChat Pay gitu ya. Jadi mereka itu masing-masing. WeChat nggak bisa ditransaksikan di Alipay, Alipay nggak bisa ditransaksikan di WeChat. Nah, ini nggak sejalan dengan spirit yang diminta oleh Bank Indonesia. Iya. Nah, dari situ semua akhirnya kita mendapatkan yang namanya standar kris. Standar kris ini yang akhirnya kita develop ya, dan juga kita usulkan sebagai international standard EMV ya, EMV untuk ditetapkan bisa menjadi salah satu new standard buat industri. Di global? Di global. Wah, keren banget tuh Pak. Jadi intinya akhirnya EMV mengendorse, oke, ini sudah sejalan, cuman bentuknya aja QR dan lain-lain, ya itu bisa menjadi patokan. Jadi saya masih mengingat pada waktu sempat saya juga diundang oleh prinsipal dari luar, ditanyakan kenapa kok tidak menggunakan platform mereka. Saya menyampaikan kita sudah pernah bicara, tapi memang tidak mencapai objektif yang kita situasi di Indonesia. Pada waktu itu kan kita tahu populasi handphone banyak, ya, lalu tokonya banyak, sementara mesin itu investasinya masih cukup mahal. Jadi itu kita sampaikan, spiritnya bukan untuk menggeser mereka, tapi memberikan alternatif alat bayar. Nah, ternyata dengan adanya alat bayar handphone, dengan adanya di mana-mana, yaitu menjadi dominan.
Ya, jadi itu saja Mas. Jadi kita jelaskan ini alternatif alat bayar, biarkan customer yang memutuskan. Ya, kita adalah memberikan infrastruktur yang ada. Berarti kalau secara konsep sebetulnya kalau boleh saya simpulkan kita lebih unggul Pak ya dibanding QR di negara-negara lain gitu. Ya, benar kan Pak? Bisa dikata waktu bertemu dengan mereka, mereka sangat impress. Indonesia dianggap cukup one step ahead dalam hal mengembangkan alat bayar. Karena kondisinya pandemi biasanya orang konsolidasi, tapi kita Indonesia membuat suatu terobosan dengan inisiatif-inisiatif yang cukup baik gitu ya. Jadi ke depan mungkin nggak ya Pak, Indonesian standar naik tadi jadi global standar gitu? Ya. Mungkin ya? Probability begitu Pak. Karena kami mungkin belum sampai global standar, cita-cita kami di regional lah. Contoh kami juga ketemu dengan Vietnam, dengan Kamboja, dengan Laos gitu ya. Kami sampaikan sudah country code-nya aja diganti country code kamu gitu ya. Lainnya sama. Lainnya sisanya serahin aja konsepnya ke mereka. Jadi cara kerjanya kita juga boleh ajarkan ke mereka semuanya. Rata-rata kalau kita ketemu dengan Kamboja, Laos dan lain-lain ya kita kasih tahu ini bisa dilakukan. Ya, jadi tidak perlu kita klaim sebagai menjadi global standar. Biarkan ini natural bisa berjalan ya dan bisa digunakan karena yang penting kan interkoneksi, connectivity itu penting.